Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Abscape semuanya. Kali ini di pembahasan kali ini teman-teman bersama saya Fadla, salah satu tutor Abscape di bidang keperawatan medikal bedah. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal yang sering muncul pada UKNI tiap tahunnya atau tiap periodenya, khusus pada bidang keperawatan medikal bedah. Untuk kali ini kita akan membahas beberapa soal disertai dengan pembahasan dari opsi-opsi jawabannya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke tian soalnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian like videonya, kemudian share ke semua sosial media yang kalian punya. Baik, sahabat Abscape, di sini nantinya kita akan membahas sekitar 4-5 soal disertai dengan pembahasan di mana sebelumnya saya akan share soalnya, teman-teman silakan tebak jawabannya dan beberapa waktu kemudian kita akan langsung ke pembahasan soal. Sebelum kita masuk, saya mau promosi sedikit nih. Di Abscape untuk persiapan UKNI dalam periode ini kita mengadakan tryout nasional untuk batch 38 dan 39. Untuk batch 38 insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Mei nanti. Sedangkan untuk batch 39-nya akan dilaksanakan tanggal 19 sampai 20 Mei. Nah, teman-teman silakan daftar. Di sini dalam satu paket soalnya akan dilaksanakan computer based test sama seperti UKNI yang sebenarnya ya. Kemudian setelah teman-teman melakukan TO dapat teman-teman lihat langsung berapa skornya, dan selanjutnya kita akan pembahasan soalnya via WA bersama tutor-tutor Abscape. Untuk teman-teman yang mau daftar silakan DM langsung ke Instagram Abscape atau nanti di sini ada kontak personnya ya, silakan dihubungi. Baik, kita lanjut ke soal 7. Masih tentang prinsip etik keperawatan. Seorang perempuan 46 tahun dirawat di rumah sakit dengan diabetes mellitus. Pagi ini, perawat akan melakukan perawatan luka pada pasien. Sebelum melakukan tindakan, perawat menutup tirai tempat tidur pasien. Apakah prinsip etik yang tepat diterapkan perawat? Apakah A. Autonomi, B. Beneficence, C. Justice, D. Veracity, atau E. Confidentiality? Silakan dijawab dulu teman-teman. Apakah prinsip etik yang tepat diterapkan perawat? Oke, baik, kita bahas sama-sama. Di sini perawat akan melakukan perawatan luka pada pasien. Sebelum melakukan tindakan, perawat menutup tirai tempat tidur pasien. Nah, di sini prinsip etik yang tepat diterapkan oleh perawat adalah prinsip beneficence. B ya, opsi jawaban B. Kita bahas di sini perawat menutup tirai tempat tidur pasien. Berarti di sini menetapkan prinsip etik beneficence atau berbuat baik. Di mana beneficence adalah keharusan untuk berbuat baik kepada pasien. Setiap tindakan medis dan keperawatan harus ditunjukkan untuk kebaikan pasien. Mungkin di sini ada beberapa teman yang menjawab confidentiality ya. Kita bahas dulu. Opsi jawaban yang pertama, autonomi, ini tidak tepat ya, karena otonomi ini berarti menghormati keputusan pasien untuk menentukan nasibnya. Ini biasanya berkaitan dengan persetujuan tindakan atau pemberian informasi dan informed consent. Kemudian untuk justice, ini juga tidak tepat karena justice merupakan sikap dan tindakan medis dan keperawatan harus bersifat adil. Artinya di sini setiap tindakan diberikan tanpa membeda-bedakan status, ras, suku, atau agama pasien. Kemudian untuk opsi jawaban veracity tidak tepat juga karena ini berkaitan dengan kewajiban perawat untuk mengatakan suatu kebenaran, tidak berbohong atau menipu orang lain. Di mana prinsip kejujuran atau veracity ini merupakan landasan untuk informed consent. Artinya saat pemberian informasi kepada pasien, perawat harus memberi informasi yang benar, tidak bohong, dan juga tidak menipu. Kemudian opsi jawaban confidentiality atau kerahasiaan
mungkin beberapa teman-teman tadi menjawab ini ya. Untuk confidentiality, yaitu upaya merahasiakan informasi yang sifatnya rahasia bagi pasien untuk menjaga privasi pasien. Prinsip ini berkaitan dengan penghargaan perawat terhadap semua informasi tentang pasien atau pasien yang dirawatnya. Pasien atau keluarga pasien harus dapat menerima bahwa informasi yang diberikan kepada tenaga profesional kesehatan akan dihargai dan tidak disampaikan atau dibagikan kepada pihak lain secara tidak tepat. Jadi teman-teman, untuk prinsip etik confidentiality atau kerahasiaan ini selalu berkaitan dengan data atau informasi pasien yang berkaitan dengan medical record. Jadi kalau untuk menjaga privasi pasien saat memberikan tindakan, kemudian menutup tirai, ini termasuk ke dalam prinsip beneficence ya, tidak termasuk ke dalam prinsip etik confidentiality atau kerahasiaan. Di situ bedanya ya, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya yang tepat adalah B, beneficence. Kita lanjut ke soal 8. Seorang laki-laki 56 tahun dirawat di rumah sakit dengan emfisema paru. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak napas, pola nafas cepat dan dangkal, frekuensi napas 26 kali per menit, tekanan darah 130 mm raksa, frekuensi nadi 96 kali per menit, frekuensi nafas pH 7,31, PCO2 58 mm raksa, PO2 94 mm raksa, kemudian HCO3 26 mg. Apakah interpretasi pemeriksaan AGD pasien? Apakah A. Asidosis metabolik, B. Asidosis respiratorik, C. Alkalosis metabolik, D. Alkalosis respiratorik, atau E. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Silakan dijawab teman-teman. pH 7,31, PCO2 58, PO2 94, HCO3- 26. Nah, jawabannya adalah B ya, asidosis respiratorik. Hasil AGD pasien, pH-nya 7,31, artinya menurun, bersifat asam, asidosis ya. Kemudian PCO3-nya 54 mm raksa, sedangkan normalnya 35 sampai 45 ya. Artinya di sini PCO2-nya meningkat. PO2-nya 94, ini masih dalam rentang normal. Kemudian HCO3-nya 26, masih dalam rentang normal. pH menurun, kemudian PCO2-nya meningkat, maka hasil pemeriksaan AGD pasien adalah asidosis respiratorik, yang disebut juga dengan hiperkapnia asidosis atau asidosis karbon dioksida, di mana ini merupakan kondisi yang terjadi ketika karbon dioksida di dalam tubuh pasien meningkat, yang menyebabkan asidosis atau hiperkapnia asidosis. Kondisi ini terjadi akibat paru-paru yang tidak mampu membuang karbon dioksida yang diproduksi oleh tubuh, sehingga tingkat keasaman darah dan cairan tubuh lainnya meningkat. Jadi asidosisnya disebabkan dari sistem respirasinya ya, yang tidak mampu membuang karbon dioksida. Baik, kita lanjut ke soal 9. Kali ini soal diagnosis keperawatan. Seorang pasien 32 tahun dirawat di rumah sakit dengan bronkonemonia. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak napas, batuk berdahak sulit dikeluarkan, auskultasi paru terdengar ronki. Hasil pengkajian AGD pH 7,30, PCO2 54, PO2 76, saturasi oksigen 94%. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. Pola nafas tidak efektif, B. Bersihan jalan nafas tidak efektif, C. Gangguan pertukaran gas, D. Resiko aspirasi, atau E. Gangguan ventilasi spontan? Silakan dijawab teman-teman. Di sini hasil pengkajiannya pasien mengeluh sesak napas, kemudian ada batuk berdahak, di mana dahaknya sulit dikeluarkan, kemudian saat auskultasi paru terdengar ronki.
Hasil pengkajian AGD-nya pH 7,30, PCO2 54, PO2 76, saturasi 94. Dari data-data ini, maka masalah keperawatan yang dapat kita tegakkan adalah B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Kenapa B? Data fokus pengkajiannya adalah pasien mengeluh sesak nafas, batuk berdahak, dan sulit dikeluarkan, kemudian saat auskultasi terdengar ronki. Maka berdasarkan data ini, masalah utama pada pasien adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Sama-sama kita ketahui bahwa bersihan jalan nafas tidak efektif adalah ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas yang tetap paten. Untuk opsi jawaban lain, pola nafas tidak efektif, ini tidak tepat karena pada pengkajian tidak ditemukan adanya data perubahan pola nafas dan penggunaan otot bantu pernapasan. Kemudian opsi jawaban C, ini juga kurang tepat. Diagnosis ini bisa ditegakkan pada pasien karena dari pengkajiannya kita temukan ada dyspnea, kemudian peningkatan PCO2 dan penurunan pH, tapi diagnosis ini bukan merupakan masalah utama pada pasien. Di sini jalan nafasnya dulu yang kita bebaskan, baru kemudian kita bantu pada pemenuhan pertukaran gas pada pasien atau kebutuhan oksigenasinya. Kemudian untuk opsi jawaban D, resiko aspirasi juga tidak tepat karena pada pengkajian tidak ada ditemukan faktor resiko untuk terjadinya aspirasi. Kemudian untuk opsi jawaban E, gangguan ventilasi spontan juga tidak tepat ditegakkan pada kasus ini karena tidak ditemukan data penggunaan otot bantu nafas dan penurunan volume tidal paru. Jadi masalah utama yang harus ditegakkan pada pasien adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Kita lanjut ke soal 10. Seorang laki-laki 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan non-STEMI hari ke-5. Hasil pengkajian, siang ini pasien direncanakan pulang. Perawat akan melakukan AF kateter dan saat ini perawat telah mencuci tangan. Apakah prosedur tindakan yang tepat dilakukan selanjutnya? Apakah A. Membuka pakaian bawah pasien, B. Memakai handscoon, C. Memposisikan pasien, D. Mengosongkan urin bag, atau E. Mengeluarkan cairan fiksasi pada balon kateter. Baik, kita bahas. Untuk prosedur AF kateter, yang pertama perawat mencuci tangan, kemudian memakai handscoon, selanjutnya mengosongkan urin bag, lalu membuka pakaian bawah klien, memposisikan klien dan mendekatkan alas dan bengkok ke area kerja. Kemudian perawat mengeluarkan semua cairan fiksasi yang ada dalam balon kateter. Kemudian memastikan semua cairan yang ada dalam balon kateter keluar. Lalu menarik selang kateter perlahan-lahan. Kemudian membuang sampah kateter beserta urin bag ke dalam tempat sampah medis. Kemudian melakukan perineal hygiene. Lalu mengembalikan klien ke posisi nyaman, merapikan alat-alat, kemudian membuka handscoon, dan terakhir mencuci tangan. Jadi setelah perawat mencuci tangan, ini sebelum melakukan AF kateter, perawat mencuci tangan dan selanjutnya perawat memakai handscoon. Jadi jawaban yang benar adalah B, memakai handscoon. Kita lanjut ke soal 11. Seorang pasien 45 tahun dirawat dengan post-appendektomi hari pertama. Saat dilakukan pergantian dinas shift dari shift pagi ke shift sore oleh perawat, pasien mengatakan bahwa ia meminta untuk dibantu diajarkan mobilisasi dini post-operasi. Perawat mengatakan akan mengajarkan pasien, namun perawat mengundur-undur dengan melakukan pekerjaan lain dan tidak jadi mengajarkan pasien. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? Apakah A. Autonomi, B. Beneficence, C. Confidentiality, D. Veracity, atau E. Non-malefficience? Silakan dijawab teman-teman. Di sini perawat mengatakan akan mengajarkan pasien, namun perawat mengundur-undur dengan melakukan pekerjaan lain dan tidak jadi mengajarkan pasien.
Oke, sudah ketemu jawabannya. Baik. Di sini prinsip etik yang dilanggar adalah B, beneficence ya, mesti berbuat baik. Kita bahas dulu untuk prinsip etik yang sering digunakan dalam keperawatan. Yang pertama, autonomi. Autonomi ini menjelaskan bahwa klien diberi kebebasan untuk menentukan sendiri atau mengatur diri sendiri sesuai dengan hakikat manusia yang mempunyai harga diri dan martabat. Kemudian prinsip etik beneficence atau kebaikan. Prinsip etik ini menjelaskan bahwa perawat melakukan yang terbaik bagi klien, tidak merugikan klien, dan mencegah bahaya bagi klien. Untuk prinsip etik justice atau keadilan, prinsip etik ini menjelaskan bahwa perawat harus berlaku adil pada setiap klien sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk prinsip etik D, kejujuran atau veracity, prinsip ini menekankan bahwa perawat harus mengatakan yang sebenarnya dan tidak membohongi klien. Kemudian prinsip etik kesetiaan atau fidelity, prinsip etik ini menekankan pada kesetiaan perawat pada komitmennya, menepati janji, menyimpan rahasia, caring terhadap klien dan keluarga. Kemudian prinsip etik confidentiality atau kerahasiaan, yaitu menjaga segala informasi pasien. Kemudian prinsip etik yang terakhir adalah akuntabilitas atau accountability, yaitu standar profesionalitas perawat yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita lihat dari kasus tadi, kita lihat bahwa pasien post appendektomi dan meminta kepada perawat untuk mengajarkan mobilisasi dini post operasi. Namun perawat mengundur-undur dan melakukan pekerjaan lain dan tidak jadi mengajarkan pasien. Jadi di sini perawat telah melanggar prinsip beneficence, yang dimana seharusnya perawat melakukan yang terbaik bagi klien, tidak merugikan klien dan mencegah bahaya bagi klien. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin menjawab prinsip etik fidelity ya, atau kesetiaan. Sedangkan pada opsi jawabannya tidak ada prinsip etik ini. Jadi dalam pelaksanaannya, setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat itu bisa menerapkan beberapa prinsip etik. Nah, pada kasus ini, perawat tidak melakukan hal yang baik, yaitu mengajarkan pasien bagaimana mobilisasi dini. Sedangkan mobilisasi dini itu dibutuhkan oleh pasiennya. Jadi, prinsip etik yang dilanggar di sini adalah beneficence. Kita lanjut ke soal 12. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat hari pertama dengan diagnosa sirosis hepatis. Hasil pengkajian, pasien sering mengalami muntah darah sejak 2 hari yang lalu. Hasil endoskopi tampak adanya varises gaster terisolasi tipe 2 dengan red sign. Tekanan darah 70/80 mm raksa. Frekuensi nadi 112 kali per menit. Hb 10 gram per dl. Pasien sering meracau dan mengatakan dirinya takut menghadapi kematian. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien? Apakah A, resiko perfusi gastrointestinal tidak efektif? Apakah B, resiko perdarahan? Apakah C, kecemasan? D, hipovolemia? Atau E, resiko shock? Silakan dijawab teman-teman. Di sini data yang ditemukan adalah pasien mengalami muntah darah sejak 2 hari yang lalu. Kemudian hasil endoskopi ditemukan adanya varises gaster terisolasi tipe 2 dengan red sign. Kemudian nilai Hb 10 gram per dl. Maka masalah utama yang bisa kita tegakkan pada pasien adalah E, resiko shock. Kita bahas kenapa jawabannya E. Masalah keperawatan yang tepat ditegakkan adalah resiko shock, berhubungan dengan perdarahan aktif, muntah darah, ditandai dengan perdarahan aktif, muntah darah, tekanan darah turun, kemudian frekuensi naik, frekuensi nadinya meningkat, nilai Hb-nya menurun, kemudian ada penurunan kesadaran, red sign pada varises gaster terisolasi, kemudian sama-sama kita ketahui di mana varises gaster adalah terdapat varises pada pembuluh darah di area gaster atau gastroesophageal. Dapat terjadi akibat komplikasi adanya sirosis hepatis. Nah, kenapa opsi jawaban lainnya tidak tepat?
untuk resiko perfusi gastrointestinal tidak efektif, ini tidak tepat karena pada pasien sudah terjadi gangguan perfusi ya, sudah ada perdarahannya. Kemudian untuk resiko perdarahan juga tidak tepat karena pasien sudah mengalami perdarahan, dibuktikan dengan adanya muntah darah. Kemudian dari hasil endoskopinya juga menunjukkan adanya varises dengan red side, artinya sudah pernah terjadi perdarahan. Kemudian untuk diagnosis kecemasan juga tidak tepat. Di sini pasien memang mengatakan takut menghadapi kematian, namun kondisi fisiologis pasien saat ini sudah mengancam nyawa, sehingga kita intervensi dahulu masalah fisiologis pasiennya, bukan dari masalah psikologisnya. Artinya masalah psikologisnya tidak kita kesampingkan, namun masalah risiko shock ini yang lebih tepat kita intervensi terlebih dahulu. Kemudian untuk masalah keperawatan hipovolemia ini juga kurang tepat. Kondisi perdarahan aktif pada pasien ini dapat menyebabkan hipovolemia, tetapi dari data kondisi pasien sudah mengarah kepada shock, sehingga risiko shock lebih utama untuk kita tegakkan pada pasien. Jadi kita intervensikan terlebih dahulu risiko shock, bukan masalah hipovolemianya. Demikianlah untuk pembahasan soal kita hari ini. Semoga apa yang udah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Terus di sini saya ingatkan lagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, kemudian like video ini, lalu share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya supaya teman-teman lainnya juga bisa belajar di channel Abscape ya. Terus untuk persiapan UKNI teman-teman supaya lebih afdal lagi nih untuk latihan 180 soalnya, jangan lupa untuk ikutan di tryout nasional Abscape yang untuk batch 38 akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 16 Mei ini. Kemudian akan ada satu kali lagi di batch 39 itu tanggal 19 sampai 20 Mei 2021. Nah, biaya pendaftarannya masih sama 85.000. Di sini teman-teman bisa mengerjakan 180 soal dalam waktu 180 menit secara online ya. Kemudian setelah tryout, teman-teman bisa langsung lihat nilainya berapa, dan yang paling spesialnya lagi nih, teman-teman juga punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah door prize sebesar Rp500.000 untuk peserta terbaik. Jadi ini menguntungkan sekali. Nah, jangan lupa daftar. Ini nanti ada nomornya di bawah ya, di bawah apa di samping. Silakan hubungi untuk pendaftarannya. Baik teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.